Tahun 2025 masih pakai MacBook Air M1, apakah worth it buat dibeli? Gua aja baru beli beberapa bulan lalu cuy. Padahal sekarang kan udah ada MacBook Air M2, M3, bahkan prosesor M4 udah keluar. Dan bentar lagi MacBook Air M4 bakal rilis juga. Dan ini dia beberapa alasan kenapa masih oke membeli MacBook Air M1 di tahun 2025. Yang pertama tentunya soal harga. Harga MacBook Air M1 pas awal-awal rilis itu kurang lebih 14-16 jutaan. Dan sekarang 5 tahun udah berlalu ya. Harganya itu udah turun di angka 9-10 jutaan. Dan untuk second itu di harga 8-9 jutaan. Antara second dan juga baru itu beda dikit cuy. Jadi lebih baik kalian beli yang baru sekalian. Apalagi misalkan kalian beli di TikTok Shop, di live streaming seller, biasanya harganya itu bakal lebih miring lagi. Minus 1 jutaan kalian bisa dapat diskon. Itu lumayan banget buat mensubsidi pembelanjaan kalian. Apalagi sekarang pajak udah 12%. Makin harus berhemat tuh kalian. Dan misalkan kalian beli kredit gitu ya, pakai kartu kredit, ya harga rata-rata per bulan itu cicilannya bisa 700 ribuan aja. Dan untuk harga segitu menurut gua ringan banget sih. Apalagi misalkan kalian gunain MacBook Air M1 ini untuk bekerja. Gak bakal bikin kalian rugi deh misalkan kalian beli laptop ini. Apalagi MacBook itu untuk penurunan harganya nggak drastis-drastis banget. Anggap aja sih, misalkan kalian bandingin dengan laptop keluaran tahun sekarang, kalian tuh sama aja beli laptop sekelas dengan AMD Ryzen 5 atau enggak Ryzen 7. Dan misalkan kalian punya rencana 3-5 tahun lagi dijual kembali, paling penurunan harganya masih ada di kisaran 5-7 jutaan untuk harga secondnya. Jadi lumayan banget nih buat investasi jangka pendek bahkan menengah. Buat keperluan profesional yang kelasnya pemula sampai menengah, kayak untuk rendering video Full HD, 60 fps, multitasking, CapCut, Illustrator, Adobe Premiere, ini udah bisa berjalan dengan baik cuy. Apalagi misalkan keperluan kalian cuman buat ngetik, belajar, browsing, dan juga nonton. Intinya keperluan mahasiswa dan juga kantoran biasa. Menurut gua untuk kebutuhan itu, ini lebih dari cukup cuy. Dan misalkan keperluan kalian kayak yang gue sebutkan tadi, MacBook Air tahun 2018 yang prosesornya Core i5 atau nggak Core i7 dengan RAM 16GB itu udah bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan untuk harganya itu lebih murah daripada kalian beli chip yang M1. Kalian bisa cek deh di layar untuk harga secondnya. Nah untuk prosesor M1 ini memang sih diciptakan buat pekerjaan yang agak berat seperti rendering video atau enggak editing foto. Menurut gue untuk editing kelas-kelas ringan gitu ya, menurut gue ini lebih dari cukup sih. Apalagi misalkan kalian ngegunain MacBook Air ini cuman keperluan editing video di CapCut. Tapi memang sih misalkan kalian keperluannya profesional, apalagi membutuhkan waktu rendering yang benar-benar cepat, lebih baik langsung loncat ke MacBook Air yang M3 sekalian. Tapi gue saranin ya kalian itu jangan pernah beli MacBook Air M2 apalagi yang base modelnya. Soalnya secara performa itu nggak beda jauh dengan chip M1, tapi untuk desain dan juga hardware mungkin banyak sih perubahannya. Tapi nih di tahun 2025 misalkan kita pengen performa yang benar-benar kenceng tapi harganya yang benar-benar miring, lebih baik kalian beli Mac Mini M4 yang harganya cuma 10-11 jutaan. Dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan prosesor sekelas AMD Ryzen 7 atau enggak AMD Threadripper. Itu bisa mendekati secara performa. Nah, misalkan ngobrolin performa, prosesor M1 ini tuh bisa dibandingin lah dengan single core Intel Core i5 atau enggak Ryzen 5 untuk keluaran terbaru di tahun 2025. Atau bisa disetarakan juga dengan Core i5 atau enggak Ryzen 7 di keluaran tahun lama. Untuk performa single core-nya ini udah lumayan kenceng. Tapi misalkan kita bandingin performa multi-core, mungkin chip M1 ini ya bisa dibilang biasa-biasa aja ya. Soalnya itu dia cuma mempunyai 6 core doang. Misalkan kita bandingin dengan prosesor Windows keluaran terbaru sekarang, apalagi di harga yang sama, biasanya itu kita bisa mendapatkan 6-12 core. Jadi ya itu adalah pertimbangannya. Tapi kadang-kadang misalkan kita bandingin antara Windows dan juga Apple, itu kadang-kadang nggak adil juga sih ya. Soalnya OS dan juga pengoptimalan hardware dan juga software itu berbeda di dua device tersebut. Jadi untuk masalah performa ini benar-benar subjektif ya. Alasan kedua yaitu daya tahan baterainya ini benar-benar efisien banget. Gua pakai MacBook Air M1 biasanya dipakai untuk editingnya CapCut atau enggak Adobe Premiere. Notabene itu adalah pekerjaan berat ya. Baterai MacBook ini itu tuh bisa tahan 10-12 jam loh. Apalagi misalkan cuma dipakai buat ketik-ketik, browsing, Excel, Canva. Ya ini mah 2 hari sekali kalian ngecas juga ini bisa cuy. Lumayan banget nih misalkan kalian punya MacBook Air M1, ini tuh bisa nemenin kalian produktif seharian di cafe atau enggak di outdoor. Jadi worth it banget lah buat dibeli di tahun 2025. Misalkan kalian pengen samaan membeli MacBook Air M1, nah kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan selanjutnya update softwarenya masih ngedukung. Yang kita tahu biasanya software support itu diberikan selama 5 tahun dari tanggal perilisannya. Dan MacBook Air M1 ini sudah banyak banget adaptasi dari segi software. Mengingat chip M1 itu adalah chip yang masih baru ya. Nah yang awal-awal keluar itu ya baru 5 tahun ke belakang. Kalau untuk sekarang udah ada seri yang paling baru yaitu M4. Kalau dulu aplikasi atau software gitu dan juga hardware itu masih masa-masanya beradaptasi. Kalau untuk sekarang ya masa adaptasi itu udah lewat ya. Sekarang tuh banyak aplikasi yang benar-benar
optimal untuk chip M series. Apalagi misalkan kita ngobrolin soal game. Sekarang tuh udah banyak banget game developer yang beralih ke MacBook. Apalagi misalkan kita ngobrolin teknologi terbaru dari chip M4 yang emang didesain untuk para gamer. Soalnya udah ngedukung ray tracing dan juga ada beberapa fitur GPU yang menyetarai GPU untuk Windows ya. Dan juga sekarang banyak juga developer game yang masuk ke lini Apple. Jadi untuk segi software ini pasti masih banyak dukungannya. Jadi setidaknya chip M1 itu masih dikasih kesempatan buat ngikutin perkembangan zaman. Apalagi sekarang kan zaman-zamannya AI. Dan karena chip Apple M1 ini udah punya Neural Engine, jadi di tahun ini MacBook tuh udah support dengan Apple Intelligence. Dan fitur ini masih terus berkembang di masa mendatang. Bayangin aja cuy, ini laptop keluaran 4 tahun lalu, tapi sama Apple masih dikasih software update. Sebenarnya kalau Apple mau rakus sih, ya mereka bisa ngasih fitur-fitur tersebut ke MacBook yang terbaru. Tapi Apple tuh baik banget ngasih fitur yang benar-benar rata ke semua pengguna chip M series. Apalagi fitur yang satu ini adalah fitur Apple Mirroring. Jadi kalian itu bisa ngegunain iPhone di layar MacBook kalian. Tinggal konekin aja via Wi-Fi, yang terpenting pakai Wi-Fi yang sama dan juga iCloud yang sama. Kita tuh bisa ngegunain iPhone di MacBook kita. Mau itu copy paste, mau itu sharing file, ini tinggal dikontrol di MacBook-nya. Benar-benar mempermudah pekerjaan banget. Jadi misalkan kalian adalah mahasiswa, kalian itu bisa pura-pura main laptop, pura-pura rajin. Padahal di layarnya itu kalian tuh sambil main handphone gitu. Walau ya di mirroring itu sih secara sistem. Dan selanjutnya kesimpulan, cocok buat siapa MacBook Air M1 di tahun 2025? Menurut gua, MacBook Air M1 ini udah cukup banget buat memenuhi kebutuhan pemula, kayak pelajar, mahasiswa, atau enggak pekerja kantoran. Dan MacBook Air M1 ini cocok banget buat kalian entry level profesional atau enggak content creator. Mau itu fotografer, videografer, ilustrator, semua aplikasi yang digunakan mereka itu bisa optimal di MacBook Air M1. Apalagi misalkan kalian adalah programmer, mau dipakai coding atau enggak programming, ini masih oke. Menurut gua performa yang diberikan itu masih cukup, apalagi mengingat daya tahan baterainya itu bener-bener lama banget. Dan misalkan kalian bandingin dengan laptop keluaran tahun 2025, ya bisa dibandingin lah dengan laptop yang punya prosesor Core i5 atau enggak Core i7. Atau misalkan di AMD, ya bisa lah sebanding dengan AMD Ryzen 5 atau enggak AMD Ryzen 7 keluaran lama. Tapi sih emang misalkan kalian butuhnya performa yang lebih cepat lagi, lebih update dan lebih bergengsi, mungkin MacBook ini belum cocok buat kalian. Langsung aja kalian loncat ke MacBook M3 atau enggak M4 yang terbaru. Walau harganya itu bisa 2 kali lipat daripada harga MacBook Air M1. Ya pilihan di tangan kalian ya. Pengen beli yang murah tapi daya tahan lama, atau yang lebih cepat walau mahal. Dan ini adalah beberapa deal breaker misalkan kalian beli MacBook Air M1 di tahun ini. Yang pertama, kalian tuh harus pakai dongle ya. Nah, kayak gue sekarang pakai dongle dari PX. Ini tuh udah ada 12 in 1 gitu ya. Nah, di sini ada 12 port yang bisa kalian gunain. Tinggal colokin aja ke USB Type-C-nya. Nah, di sini ada port LAN, HDMI, VGA, SD card dan lain-lain. Misalkan kalian pengen samaan, langsung cek link yang ada di deskripsi. Nah, yang kedua, storage MacBook Air M1 ini benar-benar kecil cuy, cuma 256. Yang artinya misalkan kalian ada pekerjaannya sebagai content creator gitu ya, dan mempunyai banyak arsip gitu atau enggak file, ya kalian itu harus beli hard disk atau enggak SSD eksternal kayak SSD ini. Ini adalah SSD yang gue rekomendasikan. Nah, misalkan kalian pengen samaan, linknya ada di deskripsi. Nah, yang ketiga, MacBook Air ini tipis banget dan gampang banget buat ninggalin dan apalagi terjatuh ya. Jadi misalkan kalian punya MacBook Air M1 di tahun 2025, lebih baik kalian beli case-nya juga ya. Case-nya gue pakai yang ini, dan ini lumayan murah banget sih, harganya cuma 100 ribuan aja, tapi bisa mencegah MacBook kalian dari benturan atau enggak lecet. Daripada lecet kan, MacBook kalian itu ya harga jualnya itu bisa turun 500 sampai 1 jutaan. Daripada kalian rugi pas jual kembali, lebih baik kalian investasi di case ini. Link pembelian ada di deskripsi. Selanjutnya, bezelnya masih tebal. Nah, untuk basis desain, walaupun ini prosesor udah M1, tapi dia tuh masih pakai basis desain MacBook Air yang tahun 2018. Ini sama banget dengan MacBook Air yang Core i5 atau enggak Core i7. Jadi untuk desain, menurut gue ini udah ketinggalan zaman banget ya. Bezelnya itu bener-bener gede banget gitu ya. Misalkan kita bandingin dengan MacBook keluaran terbaru. Tapi menurut gue itu nggak jadi masalah sih. Soalnya yang kita lihat kan ya layarnya gitu ya. Untuk kualitas layarnya ini udah oke menurut gue. Dia tuh udah pakai layar beresolusi 2K. Dan untuk spesifikasi layarnya bisa kalian lihat di layar. Menurut gue ini nggak mengecewakan banget sih untuk kualitasnya. Apalagi misalkan kalian gunain buat editing foto atau enggak nonton film. Ini masih oke cuy. Dan spekernya gue acungi jempol. Ini benar-benar bagus dan juga stereo ya. Tapi misalkan kalian pengen beli MacBook yang spekernya lebih bagus lagi, langsung aja kalian loncat ke Pro Series. Soalnya untuk Pro Series, dia tuh udah dilengkapi 4 speaker cuy. Apalagi misalkan kalian beli seri M3 yang Pro-nya,
Dia tuh udah dilengkapi 6 speaker. Dan untuk kualitas suaranya itu bener-bener gila banget. Sound stage-nya itu udah bener-bener paling bagus, paling megah, paling mewah. Tapi kalau untuk MacBook Air M1, ini menurut gua cukup sih untuk harga laptop keluaran tahun 2020. Dan harganya itu udah murah ya, kurang lebih 10 jutaan. Dan selanjutnya kameranya itu masih 720p ya. Dan ini bener-bener jelek banget cuy. Dan menurut gua ini wajar banget sih. Ini adalah kamera keluaran tahun lama ya. MacBook Air yang tahun 2018 aja masih pakai kamera ini. Mungkin pada masanya ini adalah kualitas kamera yang paling bagus. Tapi kalau untuk sekarang ya bener-bener burik banget. Ya kalau misalkan kalian pengen bagus di tahun sekarang, lebih baik kalian beli kamera eksternal atau enggak kalian bisa pakai kamera profesional seperti yang gua gunain sekarang. By the way, ini gua recordnya itu pakai MacBook Air M1 dan disambungin ke OBS. Ini adalah kualitas audio dari MacBook Air M1 misalkan ada di kondisi outdoor. Dan ini adalah kualitasnya. Tes 123, tes 123, tes 123. Dan selanjutnya MacBook Air ini tuh belum ada MagSafe-nya ya. Jadi misalkan kita ngobrolin keamanan ya, mungkin ini nggak aman-aman banget sih. Tapi siapa yang peduli sih dengan fitur MagSafe? Soalnya ini kan laptop atau nggak MacBook keluaran lama ya. Jadi wajar aja masih pakai port model beginian. Lalu ada lagi gak pendapat kalian? Coba kalian boleh komentar di bawah. Dan misalnya kalian pengen beli produk ini, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.